Oke, kalau yang Terus ini ada satu lagi namanya earmuff, Mbak. earmuff. Oke, ini beda ya dari earphone yang biasa kita pakai harian untuk dengerin musik gitu. Iya, itu nggak keluar suaranya, Nggak keluar suara karena nggak ada kabelnya. Betul, Dan cuman juga nggak wireless kan ini kan ya? wireless kan nggak ada kabelnya. Iya. Halo Sobat Pertamina, ketemu lagi barengan saya ini Astiti. Dan ini merupakan program terbaru di channel YouTube-nya Pertamina Patraniaga RJBT. Nama programnya adalah No Baper Podcast. Apa sih No Baper Podcast itu? No Baper adalah kependekan dari nongkrong bareng Pertamina. Dan pastinya dalam podcast ini kita akan membahas segala sesuatu tentang Pertamina. Mungkin yang belum ngerti nih, bisa di-subscribe dulu untuk yang belum subscribe. Kemudian like, comment, and share. Karena bakal ada nih episode nggak cuma hari ini, tapi akan ada episode-episode selanjutnya. Nah tentunya kalau podcast nggak mungkin saya Inestiti sendiri. Pasti akan ada narasumber yang bergabung di sini untuk kita tanya-tanya nih dan ngobrol-ngobrol seputar tentang Pertamina. Siapakah dia? Langsung saja ini kita akan menghadirkan narasumber. Dan ini adalah salah satu pekerja Pertamina fungsi corporate operation dan juga service di aviasi tentunya. Dan kita sambut langsung nih ya hadirnya Muhammad Dimas Lukman. Yeay. Halo Mas Muhammad Dimas Lukman. Halo pagi Mbak Titi. Oke, pagi ini ngomong-ngomong nih, ya? Habis dari mana ini kok pakai earphone kemudian topi dan juga rompi nih? Saya boleh lepas dulu ya? Oh boleh, silakan. Oke, silakan. Saya langsung meluncur nih Mbak dari Bandara YIA di Kulon Progo sana. Oke. Pakai pesawat diparkir di depan atau gimana ini tadi? Saya terjun payung tadi. Langsung ke sini. Langsung ke sini ya, oke. Ini sudah di tengah-tengah kita nih ya, para sobat Pertamina. Ini adalah Mas Muhammad Dimas Lukman. Saya panggilnya Mas Dimas aja gitu ya? Boleh, Dimas. Oke, Mas Dimas boleh disapa dulu nih sobat Pertamina yang sudah menyaksikan ini. Boleh silakan. Halo sobat, stay tune terus ya di acara kami. Ini bisa saya sebutnya apa nih? Perwira Pertamina gitu ya? Oke. Kalau perwira itu ada singkatannya ya. Oke. Pertamina Wira maksudnya. Oke, Pertamina Wira gitu ya. Oke. Cuman panggilnya ya Mas Dimas aja lah. Oke, Mas Dimas ya. Oke. Oke, Mas Dimas ini adalah ini ya. Pekerja Pertamina fungsi corporate operation and service ya, ataupun aviasi begitu ya. Oke, ini bisa dijelaskan nggak nih Mas perjalanannya sampai akhirnya menjadi salah satu pekerja Pertamina kemudian ditempatkan di Bandara Internasional Yogyakarta, betul? Atau bagaimana? Jadi saya itu waktu masuk Pertamina pertama kali ada di Bandara Surabaya. Oke. Kebetulan kalau saya cerita dikit boleh ya? Boleh silakan. Kita perkenalan dulu nih, kemudian baru kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi gitu. Tapi ini saya masih agak geras sih bukannya. Boleh dilepas. Oke, silakan. Soalnya ini buat di luar ruangan Mbak, jadi kalau dipakai di dalam ruangan tuh pamali lah istilahnya. Oke, jadi kalau sebelum perkenalan ini kalau boleh tahu sedikit tentang barang-barang yang dipakai ya. Rompi ini tujuannya dipakai untuk ketika di lapangan begitu ya. Betul. Jadi kenapa rompi ini berwarna terang atau memiliki high visibility supaya untuk faktor safety. Jadi kadang itu di lapangan udara itu saat gelap, apalagi mungkin pas hujan gitu ya. Jadi ada orang yang melihat dari jarak jauh atau personil itu tahu di situ ada petugas. Oke, ada petugas gitu. Jadi terlihat dari jarak jauh. Oke. Selain itu juga kemudian ini bukan topi biasa Mbak. Mbak bisa pegang, ini agak keras Mbak. Coba. Oh iya ya. Dia itu namanya bump cap. Jadi bump cap ya. Semacam safety helmet lah ya. Cuman bentuknya topi dan itu bisa menahan benturan. Oke, jadi ini kalau ditimpuk aman ya. Enggak tenang. Jangan baper loh ya. Iya, enggak boleh baper. Oke, kalau yang ini. Terus ada satu lagi namanya earmuff, Mbak. Earmuff. Oke, ini beda ya dari earphone yang biasa kita pakai harian untuk dengerin musik gitu. Itu nggak keluar suaranya. Nggak keluar suara karena nggak ada kabelnya. Betul. Dan juga nggak wireless kan ini kan ya? Wireless kan nggak ada kabelnya. Iya. Cuma bedanya yaitu tadi nggak ada suaranya, sama dia bisa menahan kebisingan sampai 100 desibel karena kan di mungkin bandara dekat kan dengan, bising ya, dekat dengan parkiran pesawat itu ya. Jadi untuk betul. melindungi indera pendengaran pekerja, kita menggunakan earmuff. Oke, jadi memang adalah ini bagian untuk dari safety-nya para pekerja gitu ya, ketika berada di lapangan, terutama di bandara gitu ya. Oke. Langsung kita masuk ke cerita tadi ya. Oh ya, balik lagi tadi, perkenalan tadi, silahkan. Oke, jadi supaya teman-teman dapat sedikit gambaran. Iya. Pertamina itu kan tugas utamanya adalah penyediaan energi. Oke.
kebutuhan rumah tangga, untuk sektor transportasi, dan transportasi ini kan banyak macamnya. Iya, kalau yang daily kita pakai kan adalah motor, kemudian mobil. Kita paling taunya cuman kayak Pertalite, Pertamax dan segala macam gitu-gitu ya. Betul. Nah, kita juga menyokong untuk mobilitas transportasi udara. Nah, transportasi udara ini kan kalau kita lihat profil pelanggannya itu kebanyakan maskapai ya. Maskapai ini kan bentuknya perusahaan atau korporasi. Maka dari itu, dari segi organisasi kami, fungsi kami itu ada di bawah pemasaran korporat. Di bawah pemasaran korporat ada lini bisnis namanya Aviation Fuel Business. Dan di kantor-kantor regional seluruh Indonesia itu ada fungsinya lagi namanya Corporate Operation Service yang tadi Mbak sempat sebutkan di awal. Dan kantor Corporate Operation Service ini mengelola beberapa depot pengisian pesawat udara yang lokasinya ada di bandara-bandara. Ibarat kata tadi singkatannya DPPU ya. Depot pengisian pesawat udara. Diingat-ingat siapa tahu keluar di kuis. Depot pengisian pesawat udara. Siapa tahu nanti ada kuis ya kan? Nah, ini bisa jadi materi nih. Sambil edukasi gitu kan. Kita ini mengedukasi ke masyarakat mungkin yang menyaksikan di podcast ini gitu kan. Ini baru episode pertama kita perkenalan, tapi nanti masih banyak yang akan dikulik-kulik. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh nih taruh di kolom komentar gitu kan ya. Boleh ya taruh di kolom komentar. Nah, aku lanjutin lagi ya. Boleh, silakan. Kalau teman-teman bingung imajinasikan DPPU itu mirip SPBU lah, tapi SPBU-nya khusus pesawat udara. Jadi kalau di darat ini, yang setiap hari kita temui adalah SPBU untuk pengisian bahan bakar yang kendaraan kita pakai setiap hari. Nah, DPPU ini adalah sama dengan SPBU tapi digunakan untuk pesawat ataupun maskapai begitu ya. Tapi sedikit berbeda Mbak. Kalau di SPBU kan kendaraannya datang ke SPBU. Kalau DPPU kita yang mendatangi pesawatnya. Nanti itu teknisnya nanti akan lebih kita dalami lagi nanti ya. Dan ini kalau namanya tadi sudah dijelasin ya sama Mas Dimas tadi ya, nama divisinya adalah itu tadi ya. Nama divisi untuk di Pertamina yang menangani penyediaan produk after ini. Ya, Aviation Fuel Business ya. Kalau di lokasi-lokasinya tadi DPPU. DPPU ya. Ini di Indonesia ada berapa ini boleh tahu? Untuk saat ini kita sudah lebih dari 60 titik Mbak DPPU yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau boleh tahu tentang yang tersebar di seluruh Indonesia, cuman kita mengerucut ke yang regional Jawa bagian tengah ya. Ini ada berapa sih? Jateng dan DIY ya? Iya, ini kalau regional Jawa bagian tengah mungkin untuk yang belum tahu adalah tersebaran dari wilayah DIY dan Jawa Tengah ya. Kurang lebih kita sekarang punya 5 titik Mbak untuk DPPU yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Di manakah itu? Pertama di Semarang, Ahmad Yani. Lalu yang kedua ada di Solo, Adi Sumarmo. Lalu yang ketiga ada di Yogyakarta tadi. Ada Bandara Adi Sucipto kan di situ. Adi Sucipto dan juga Kulon Progo berarti ini ya. Terbaru itu kan Kulon Progo ya, Yogyakarta International Airport. Terus yang kelima ada di Cilacap. Di Cilacap ya. Namanya Tunggul Hulu. Jadi ada 5. Ada 5 ya, ada 5 titik yang ada di untuk regional Jawa bagian tengah ya. Kemudian jenis transportasi udara apa aja sih nih Mas yang pakai aftur ini? Jadi saya boleh klarifikasi dulu kan ya? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya untuk transportasi udara itu tidak semuanya menggunakan aftur. Itu balik lagi ke tipe mesin pesawat yang digunakan. Gitu ya. Jadi sama kayak istilahnya kalau gambaran mungkin orang awam pengen tahu nih kayak mobil gitu ya, nggak semuanya pakai Pertalite atau nggak semuanya pakai Pertamax gitu ya. Nah, kalau saya boleh jelaskan, pesawat itu dibagi 2. Yang umumnya ya, ada yang bermesin jet, ada yang bermesin piston. Nah, yang bermesin jet itulah yang menggunakan aftur. Karena aftur itu salah satu singkatan namanya Aviation Fuel Turbine. Aviation Fuel Turbine ya. Yang satu lagi Avgas, Aviation Gasoline. Nah, aftur ini biasanya yang pakai di pesawat yang ada dipakai untuk komersil, ya kan? Mungkin mbaknya sering liburan ke Bali dari Jogja gitu kan. Pesawat yang pakai biasanya pakai Airbus 320 itu pakai aftur Mbak. Pakai aftur itu ya. Atau misalnya Mbak Titi atau sobat pergi ke luar negeri biasanya pesawat agak besar. Kayak contohnya Boeing yang lebih gede gitu ya. Boeing 777 itu pakai aftur juga. Atau pesawat kargo juga yang pernah datang ke YIA yang Antonov 124 itu pun juga pakai aftur juga.
sampai helikopter juga pakai aftur. Helikopter pakai aftur juga? Betul, helikopter kayak Super Puma, Apache itu pakai aftur juga. Ini Mas Dimas udah hafal nih ya jenis-jenis pesawat, helikopter serinya. Aduh, ini jadi saya belajar juga ini. Makanan tiap hari, Mbak. Oh, makanan tiap hari karena ketemu tiap hari ya. Bener banget. Dan ada lagi tadi yang belum saya sebutkan contoh yang pakai Afgas ya. Nah, Afgas itu sekarang didominasi oleh pesawat-pesawat latih yang biasanya dipakai oleh Akademi Penerbangan. Militer begitu ya, Akademi Penerbangan. Baik gimana? Itu militer maupun yang sipil juga. Itu pakai pesawat latih kayak misalkan Cessna 170. Lalu juga ada Liberty XL2 itu pakai Afgas, Mbak. Itu yang sering buat latihan-latihan itu ya. Kalau kita dengar atau lihat tiap hari di atas itu karena kan Solo deket nih. Dan juga deket ya. Benar sama ini. Itu untuk penjelasan perbedaan penggunaan aftur dan juga Afgas ya. Bukan Afgan ya. Bukan ya. Dan ini Mas Dimas pengen tanya lagi juga ini gambaran proses bisnis mulai dari kilang produksi aftur, kemudian penyimpanan aftur di DPPU nih, kemudian hingga pengisian aftur ke pasarnya, boleh dijelaskan nih ke sobat itu agak panjang ya, saya pecah-pecah dulu nih dari boleh, awal. kita dari awal dulu seperti apa bisnisnya, kemudian merembet sampai ke pengisiannya seperti apa teknisnya gitu. Jadi aftur itu adalah salah satu produk turunan dari minyak bumi. Jadi kita menerima di kilang milik Pertamina yang ada di Indonesia, yang paling dekat kalau di daerah kita Cilacap, Mbak. Kita terima minyak mentah, lalu dipisahkan di kolom distilasi unit berdasarkan suhu. Nah, untuk aftur ini fraksinya fraksi kerosin. Jadi dipisahkan saat dia mencapai suhu 180 sampai 280 derajat Celcius. Gitu. Dia terpisah. Setelah terpisah dengan fraksi minyak bumi yang lain, kita mulai treatment afturnya, Mbak. Kita mulai treatment karena aftur ini kan untuk pesawat udara ya. Jadi ada beberapa sifat yang harus kita benar-benar jaga. Dan kalau ini sempat dulu baca juga ya, aftur itu adalah produk terbaik dari ini ya, minyak ya. Gitu, atau bisa dikatakan seperti itu ya. Karena kita sama-sama tahu resiko di dunia penerbangan itu sangat tinggi, jadi kita jaga kualitasnya. Jadi aftur itu kita treatment lagi, dari bahan bakarnya juga dijaga gitu ya. Kita kontrol nilai sulfurnya, nilai asam, lalu kita tambahkan aditif juga untuk menaikkan konduktivitas listriknya. Jadi ternyata nggak sesimpel ada produknya terus kemudian didistribusikan ke pesawat, nggak seperti itu juga ya? Nggak seperti itu. Itu cara buatnya, Mbak. Belum cara transportnya. Kita lanjut lagi nih. Seru nih ya sobat Pertamina. Silakan. Jadi untuk mentransportnya tadi kan saya bilang kan kita ambil contohnya di Cilacap ya. Kita ambil contoh dari Cilacap yang kebetulan ada di daerah Jateng DIY. Dari kilang tadi itu pakai pipa, dikirim. Itu belum selesai. Dikirim ke terminal Cilacap, integrator terminal Cilacap. Dari sana naik kereta, Mbak. Jadi afturnya masih di. Jadi kalau biasa nih ya lihat ketika pintu rel nutup terus kemudian ada tangki-tangki Pertamina, itu bisa jadi aftur juga itu ya. Salah satunya aftur, Mbak. Ditransport menggunakan kereta khusus yang hanya membawa tangki Pertamina dan hanya aftur. Hanya aftur saja yang dibawa. Itu ditransport sampai ke fuel terminal Rewulu yang ada di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, setelah itu didistribusikan ke bandara-bandara tadi, ke DPPU tadi. Yang lokasinya di dalam bandara menggunakan tangki truk. Atau kita biasanya sebutnya mobil tangki. Jadi itu perjalanan dari mulai yang ada di Cilacap hingga sampai ke DPPU. Betul, sampai DPPU. Lanjut lagi. Siap. Nah, itu tadi adalah perjalanan untuk produksinya. Kemudian penyimpanannya sendiri langsung di DPPU tersebut itu ya? Betul. Jadi untuk penyimpanannya sendiri kita harus khusus ya. Jadi DPPU itu hanya mengelola aftur. Kenapa? Tadi saya bilang aftur itu khusus karena kita benar-benar menghindari dia terkontaminasi dari produk lain maupun dari pemotor lain, Mbak. Nah, jadi setelah sampai DPPU itu masuk tangkinya pun di persenjatai juga dengan namanya floating suction. Jadi dia semacam alat penghisap. Kayak misalkan nanti yang kita ambil tuh aftur yang bagian atas. Karena biasanya kan kalau ada kotoran dia jatuh ke bawah, jadi kita ambil yang paling bagus. Dan setiap harinya itu kita bersihkan juga, kita quality control, apakah masih tetap on spec gitu ya, ibarat kata itu yang kita jaga setiap hari sih, Mbak. Jadi memang aftur ini tanpa disadari kadang kita melakukan perjalanan udara tuh udah naik pesawat tapi nggak ngerti ya seperti apa bahan bakar. Kemudian ternyata nih di balik
ada pesawat yang luar biasa, ada bahan bakarnya juga yang luar biasa, dan bahkan quality controlnya sangat dijaga ya, seperti itu. Oke, itu tadi untuk penyimpanannya ya. Kemudian untuk teknis pengisiannya tadi kan Mas Dimas sempat mengatakan bahwa ini berbeda nih dari SPBU. Kalau biasa SPBU kan kendaraan yang datang, kemudian kita mengantri, kemudian dapat giliran antri, kita diisikan BBM untuk ke kendaraan kita. Nah, kalau pesawat itu sendiri seperti apa? Pesawat, helikopter dan sebagainya. Oke. Jadi supaya dapat bayangan dulu nih teman-teman, pesawat itu di mana sih tangki BBM-nya ya? Iya. Tangki BBM penasaran pesawat, juga di mana sih gitu. Jadi tangki BBM pesawat tuh ada 3 bagian, Mbak, secara garis besar. Ada di sayap kiri kanan. Sayap kiri kanan, oke. Itu ada 2 berarti kan? Iya, ada 2. Satu lagi ada di bawah kabin pesawat. Jadi di bawah kabin penumpang itu ada tangki pesawat juga. Nah, di mana cara masuk BBM-nya atau afturnya? Yaitu lewat sayap pesawat biasanya. Tapi tergantung jenis pesawat juga. Ada yang pesawatnya kecil, mungkin yang tipe ATR-72. Itu di mana itu? Itu ada di dekat roda, tapi di sekitar pesawat, di sekitar sayap juga. Oke, jadi memang intinya adalah di sekitar sayap gitu ya, sayap pesawat ya. Oke. Itu tempat titik masuknya. Cuman gimana sih cara tadi yang saya bilang kita ngedatanginnya ya? Teknisnya tadi gimana? Betul. Jadi kita juga punya salah satu kendaraan khusus, Mbak. Kendaraan khusus yang menghampiri tempat parkirnya pesawat. Iya sih pernah lihat kalau pas waktu kita belum take off gitu ya. Mungkin masih ada pengisian bahan bakarnya itu ya. Nah, dia itu hanya beroperasi di dalam bandara karena truknya itu beda sama truk yang ada di jalan raya tadi. Beda ya? Beda, Mbak. Nah, kenapa beda? Karena truk ini memiliki beberapa fitur khusus. Yang pertama, truk ini dilengkapi dengan meter untuk alat hitung berapa sih jumlah aftur yang udah masuk ke pesawat. Ada ini alat untuk menghitungnya ya. Yang kedua, karena saya bilang tadi aftur adalah salah satu kontribusi kita untuk keselamatan penerbangan. Betul. Kita lengkapi mereka dengan filter dan strainer, yaitu semacam sistem penyaringan untuk menghindari aftur terkontaminasi dari pengotor lain maupun dari air sekalipun. Jadi murni yang masuk pesawat itu hanya aftur. Hanya aftur saja tanpa terkontaminasi yang lainnya begitu ya. Terus yang ketiga, dia juga punya pompa, Mbak. Jadi fungsinya adalah untuk? Nah, jadi truk ini kan ada tangkinya sendiri. Ada tangkinya sendiri. Tangki afturnya kan. Dia itu mendorong aftur dari tangki pesawat. Dari tangki mobilnya ke tangki pesawat. Lalu juga dilengkapi juga dengan aerial platform. Aerial platform ini semacam tangga ya. Tangga naik turun gitu, Mbak. Elevating platform. Kenapa kita butuh itu? Karena beberapa pesawat itu ketinggian sayapnya untuk pengisian BBM itu berbeda. Bagaimana? Ada yang kalau yang tadi saya sebutkan untuk domestik yang pesawat kecil mungkin Airbus 320, Boeing 737 itu hanya pakai tangga lipat saja bisa. Karena mungkin lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan pesawat yang Boeing besar-besar gitu ya. Cuma untuk pesawat besar atau kita sebutnya wide body itu biasanya tingginya 3-5 meter. Kita butuh tangga khusus. Karena juga kan untuk menjangkau itu ya. Iya, selain itu untuk safety operatornya juga karena kan kalau di bandara kadang anginnya kenceng ya. Goyangannya lumayan. Jadi harus pakai platform itu. Dan cara masukin ke titik pengisian BBM itu pakai selang. Selangnya khusus selang untuk kelas penerbangan aviation grade. Pastinya ya, karena memang selang yang digunakan juga untuk mencakup ataupun dilewati aftur ini adalah selang yang benar-benar khusus gitu ya. Gitu kurang lebih truk khusus yang untuk menyalakan aftur kita nyebutnya refueler truck. Jadi itu kalau yang ada tangkinya, Mbak. Tapi ada yang tipe yang nggak ada tangkinya. Ada? Namanya hydrant dispenser truck. Baru tahu kalau yang ini. Iya, kalau itu boleh dijelasin Mas ke sobat Pertamina. Hanya ada di beberapa bandara aja. Di mana? Bandara besar, IAIA sedang pembangunan. Contohnya yang sudah berjalan tuh di Surabaya, di Jakarta, lalu di Bali. Itu mereka ada pipa bawah tanah yang sudah membawa aftur. Sorry, tadi namanya apa? Biar sobat Pertamina remind lagi nih. Hydrant dispenser truck. Hydrant dispenser truck. Itu cara kerjanya seperti apa ya? Kurang lebih sama, cuma bedanya dia nggak punya tangki, jadi dia memuat stoknya itu dari pipa bawah tanah. Kenapa butuh seperti itu? Karena biasanya di bandara-bandara besar yang lotnya tinggi kan kita butuh trafficnya tinggi gitu ya. Stok yang lebih besar. Mungkin di truk tangki tadi stoknya kurang banyak, jadi kita harus ngambil langsung dari tangki utamanya. Kalau tangki kan harus ada perjalanan nih dari truk tangkinya nyamperin pesawatnya gitu. Kalau ini kan langsung ya diambil dari pusat tangkinya, dialirkan dari bawah tanah gitu ya. Nah, sobat Pertamina, kita masih banyak pertanyaan lagi untuk Mas Dimas, dan ini next ini Mas, ini kalau jadwal pengisiannya tuh kapan untuk aftur ke pesawat? Jadi
pastinya Pertamina itu beroperasi mengikuti jam operasional bandara. Oke. Setiap bandara berbeda-beda, Mbak. Oke, kalau IAA sendiri jam berapa ini? IAA sebenarnya desainnya untuk 24 jam. Cuman karena kita sedang masa pemulihan pandemi, betul, saat ini masih beroperasi di jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Oke. Namun biasanya Pertamina sudah hadir dari 2 jam sebelumnya maupun 2 jam setelahnya. 2 jam setelahnya ya. Ya, karena masih ada persiapan yang kita lakukan ya. Untuk pagi hari kan kita sebelum penerbangan harus ada yang kita cek dulu. Betul. Terus menjelang closing hari juga ada yang perlu kita persiapkan. Tapi kapan sih pesawat itu ngisi? Nah, jadwal pengisiannya gitu ya. Kita asumsikan misalkan satu pesawat terbang dari Jakarta ke Jogja. Oke. Biasanya mereka itu berhenti di bandara tidak lama. Iya. 1 jam aja. 1 jam aja itu ya. udah lama, paling karena untuk bergantian dengan penerbangan selanjutnya ya. Oke. Tapi biasanya mostly sekarang setengah jam. Jadi di waktu setengah jam itu saat pesawat transit, saat penumpang sudah turun dan persiapan akan menaikkan bagasi, biasanya disitulah momen ketika pengisian gitu. Betul, berbarengan dengan momen kita mengisi bahan bakar atau aftur ke pesawat. Iya. Seperti itu rentangnya 30 menit atau 1 jam. Tapi gimana sih kalau pesawatnya nginep misalkan? Nah itu kan istilahnya round overnight. Round overnight, Dia itu biasanya pengisian after dilakukan besok pagi saat benar-benar dia mau menjelang terbang lagi. Oke, jadi pengisian adalah biasanya dilakukan ketika menjelang terbang. Betul. Begitu ya. Kenapa demikian? Karena bobot aftur atau jumlah aftur yang dimuat itu tergantung banyak faktor, Mbak. Yang pertama, rutenya mau kemana? Kalau karena itu jaraknya ya begitu. Mungkin kalau itu sudah tergambar. Yang kedua adalah muatannya. Berapa penumpang yang pasti berangkat, berapa bagasi yang pasti terangkut. Itu ngaruh? Itu terpengaruh. Saya pikir cuman jaraknya saja mempengaruhi ya, ternyata penumpang, kemudian jumlah bagasinya juga mempengaruhi ya. Betul. Terus yang ketiga juga cuaca. Cuacanya kan harus terkini berarti kan, Mbak, real time. Betul, real time. Gitu harus kira-kira sampai tujuan itu cuaca seperti apa, cukup tidak untuk perjalanan. Nah, itulah yang karena mungkin nanti ada ketika di bandara trafficnya lagi tinggi, belum bisa landing, kadang masih muter di atasnya atau mungkin cuaca buruk kan, mungkin harus terbang balik lagi atau mungkin landing di bandara mana, itu kan mungkin membutuhkan aftur yang harus diperhitungkan juga ya. Harus cukup dengan parameter tersebut. Jadi kenapa berpapasan dengan jam pemberangkatan, bukan kita pengen mepet, tapi memang ada beberapa faktor yang kita perhitungkan. Tapi untuk pengisian satu pesawat itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Nah itu bervariasi ya, tergantung di bandaranya itu rute pesawatnya kemana aja. Gitu. Kalau ada bandara internasional biasanya memang yang mengisi aftur volumenya cukup banyak, Mbak. Cuman kalau kita lihat di regional Jateng DIY ini RJBT ini rata-rata pesawat itu ya 2-3 KL ya, 2-3 KL kiloliter ya. 2.000 sampai 3.000 liter. Cukup banyak ya kalau dibandingkan sama. Itu satu tangki langsung atau berapa itu? Satu truk aja cukup ya. Kalau untuk regional kita masih cukup. Cuman balik lagi tadi, nanti beda bandara, beda lagi rata-ratanya. Karena contohnya kan kalau di Jakarta CGK itu kan rutenya internasional sampai ke Middle East, ke Europe. Ya itu pasti jarak tempuhnya akan berbeda juga. Lebih panjang juga ya untuk perjalanannya juga. Saat ini kalau di IAA itu yang rutin internasionalnya baru ke Kuala Lumpur. Ke KL ya, jadi, ya masih belum sebanyak yang teman-teman Cengkareng hasilkan. Jadi ini adalah masing-masing DPPU tuh beda-beda lah ya gitu untuk kebutuhan afturnya, kemudian berapa lama pengisiannya, dilihat dari jarak terbangnya juga si pesawat tersebut. Nah ini Sobat Pertamina, kita masih ngulik lagi nih. Ini perkenalan ya, baru episode pertama ini. Banyak edukasi yang didapat dari sini nih. Nah, Mas Dimas, ini kalau untuk kebutuhan produk aftur ini sendiri di Indonesia, itu apakah seluruhnya mampu dipasok dari Pertamina atau mungkin masih impor atau bagaimana gitu? Ya, saat ini kita alhamdulillah stok dari kilang Pertamina Indonesia atau teman-teman dari Subholding Refining and Petrochemical masih mencukupi untuk kebutuhan aftur di dalam negeri kita. Jadi masih aman lah ya untuk kebutuhannya. Dan ini kalau kualitasnya sendiri, tadi kan kita sempat berbicara tentang bagaimana menjaga kualitas dari si aftur ini sendiri. Nah, untuk kualitas aftur yang dimiliki Pertamina di Indonesia ini seperti apa? Jadi kalau saya boleh cerita singkat lagi nih ya, kita tuh nggak kalah dengan produk luar negeri. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau di dunia penerbangan, khususnya di penyediaan energi, kita itu standarnya sama seluruh dunia. Mau itu di Indonesia. Jadi memang sudah ada standar yang ditetapkan begitu ya. Dan kita mengacu ke situ. Dan saat kita mengupdate, mereka melakukan update, kita pun juga terupdate gitu.
kita harus mengikuti hal tersebut. Okay. Jadi saya bisa katakan kualitasnya itu nggak kalah dengan kualitas di negara lain, dan kita selalu memegang teguh kualitas itu. Kenapa? Karena setiap after itu berpindah itu kita cek lagi kualitasnya, Mbak. Kayak misalkan tadi dari kilang ke fuel terminal, itu setelah diterima kita cek lagi. Sebelum diterima pun kita cek, memastikan saat perjalanan dia nggak kenapa-napa. Jadi sampai ke bandara lagi, ke DPPU kita cek lagi. Nanti sebelum dia berangkat masuk ke pesawat kita cek lagi. Jadi setiap tahapan tuh udah ada pengecekannya, Mbak. Jadi memang nggak cuma pasangan aja yang perlu dicek, tapi after juga perlu dicek gitu ya. Cek dan recheck, makanya cek terus ya. Betul. Untuk penjaga kualitas ini sendiri. Dan Mas Dimas, ini tentang untuk menjaga kualitas ini ya. Inovasi dan upaya apa aja yang udah dilakukan Pertamina nih untuk menjaga kehandalan dari produk after ini? Jadi seperti tadi saya bilang ya, setiap hari kita melakukan quality control terhadap produk kita. Jadi kita menjaga bahwa produk kita itu selalu on specification atau on spec bahasanya. Nggak cuma produk aja. Kita juga menjaga infrastruktur dan fasilitas yang kita maintain. Kenapa kita memaintain itu? Karena kalau kita nggak cuma menjaga produknya, cuma kita juga ngejaga infrastrukturnya supaya mereka tetap terawat dengan baik. Jadi after yang di bawahnya itu juga tetap bagus, tidak ada kontaminasi. Kita selalu update ke standar internasional. Tadi saya bilang, kita juga ada program maintenance rutin, inspeksi rutin dari antar instansi juga, dari maskapai yang ngecek ke kita. Jadi juga mendapatkan input dari si maskapai yang menggunakan after ini ya. Jadi mungkin ada masukannya apa, ada apa pemerintah gitu juga, ya. Dari Kementerian Perhubungan sudah melakukan pengecekan rutin. Mas Dimas dan juga Sobat Pertamina, ini masih ada pertanyaan lagi karena kita ngulik nih ya, belajar juga nih. Kalau kali ini kan episode ini kita belajar tentang after dan juga DPPU, kemudian para pekerjanya seperti itu. Nah ini tentang after sendiri nih, inovasi apa dan juga upaya apa yang dilakukan sama Pertamina untuk menjaga kehandalan dari produksi after ini? Kita ngomong produk dulu ya. Jadi kalau inovasi, nanti saya ceritakan di akhir, Mbak. Cuman ini yang secara harian yang kita lakukan. Itu pasti kita melakukan quality control. Kita melakukan quality control di setiap titik kita mentransfer after. Bahkan yang tidak hanya kita transfer saja, yang kita simpan di tangki pun itu juga setiap hari kita cek, Mbak. Kita memastikan bahwa mereka selalu tetap di bawah on spec. Jadi memang harus sesuai speknya ya, sesuai dengan standarnya juga gitu. Betul. Ya. Lalu kita juga maintenance ya, istilahnya itu ya. Kita menjaga infrastruktur kita tuh selalu handal. Kita udah punya jadwal pengecekan rutin. Truk kita tadi, tangki kita, selang kita, pipa kita, semua sudah ada jadwal pengecekan rutin. Dan juga untuk after ini, kita dalam pengelolaannya itu nggak hanya sendiri. Kita bersinergi dengan berbagai instansi lain. Kita juga diaudit istilahnya ya, dicek oleh maskapai, oleh regulasi dari Kementerian Perhubungan, dari operator penerbangan juga seperti Angkasa Pura, kita juga ada pengecekan rutinnya. Jadi dari situlah kita menjaga kualitas sehari-hari. Jadi ada input juga ya dari beberapa instansi ataupun juga dari maskapai yang bersinergi untuk ini afternya nih masih oke nggak, afternya ada kendala nggak atau gimana seperti itu ya. Ya betul. Ya, dan ini Mas ngomong-ngomong tentang Mas Dimas kan ada di DPPU begitu lah istilahnya ya. Ini kira-kira berapa sih jumlah pekerja yang ada di satu DPPU gitu? Pekerja ya, kalau ini bervariasi kan seperti saya bilang tadi. Sesuai dengan DPPU-nya masing-masing gitu ya. Tiap bandara lotnya beda. Lotnya beda, betul. Berarti orang yang bekerja di dalamnya juga berbeda gitu. Kalau di tempat saya di Yogyakarta International Airport kurang lebih kami ada 30-an orang. Jadi semakin besar bandaranya, trafiknya semakin gede, ini juga semakin banyak juga pekerjaan untuk di DPPU-nya gitu. Ya. Kalau Mas Dimas sendiri sudah berapa lama nih di Pertamina? Saya masih baru. Saya mungkin ini jalan menuju 6 tahun. Baru tuh 6 tahun ya. Baru tuh 1 tahun, 2 tahun gitu, baru 6 tahun. Masih banyak senior-senior lagi di atas saya yang lebih pandai lagi dari saya. Dan ini udah dari DPPU mana aja nih? Tadi sempat bilang Surabaya juga ya? Surabaya, terus kemudian? Saya baru 2 DPPU ini sih, cuman walaupun saya baru di 2 DPPU, alhamdulillah kita tuh sering ibarat kata benchmark ke lokasi lain juga. Banyak proyek-proyek dari pusat juga. Sedangkan anak swasta dibanding gitu ya.
Jadi memang udah mengunjungi juga di PPU yang lain-lainnya gitu ya. Alhamdulillah sudah. Oke. Ya mungkin dari sobat Pertamina nanti atau mungkin yang menyaksikan pengen nih nantinya mungkin yang masih kuliah atau pengen kerja nanti kayak Mas Dimas kayak gini. Ini kalau boleh tahu backgroundnya apa nih? Background pendidikannya untuk bisa jadi mungkin salah satu karir atau pekerja di DPPU seperti Mas Dimas ini. Oke, jadi kalau saya teman-teman, saya nge-apply-nya nggak ke DPPU tapi nge-apply-nya dulu ke Pertamina ya. Oh, ke Pertamina, oke. Cuman kalau kita udah bicara tentang Pertamina gitu ya, atau Aftur tadi pengelolaan ya. Aftur itu kan yang kalau kita flashback lagi nih memori waktu kuliah, teman-teman yang mengelola turunan produk dari minyak bumi ini kan teman-teman teknik kimia ya. Teknik kimia. Teknik perminyakan. Oke, kalau dulu boleh tahu Mas Dimas kuliah di mana ya? Kalau saya dulu di Universitas Indonesia, Mbak. Jurusannya? Teknik metalurgi dan material. Oke. Ada peranannya juga. Ada peranannya ya. Saya mau tanyanya itu soalnya. Saya ceritakan di belakang ya, kenapa saya bisa. Makanya saya memastikan ini benar-benar nggak ini gitu. Oke. Jadi kalau lanjut. Teknik kimia ini kan ada mata kuliahnya itu kimia organik, terus teknik reaksi. Nah itulah yang mempelajari tentang sifat dari aftur tadi ya, bagaimana membentuk aftur. Oke, ini berarti sobat Pertamina beneran kuliah ini. Karena masih ingat gitu ya. Saya banyak ngobrol sama teman-teman aja sebenarnya. Terus juga ada pelajaran yang cukup sulit mungkin waktu zaman kuliah itu namanya termodinamika. Apa tuh? Nah itu yang mempelajari tentang sifat fluida juga aftur gitu kan. Mempelajari aftur ini. Betul. Ya. Itu teknik kimia ya, teknik kimia, Cuman kalau kita udah udah bicara tentang Pertamina, berarti kita udah nggak lagi ngomong satu produk atau satu istilahnya kayak satu bahasan lagi. Itu tadi ya. Cuma satu jurusan aja karena yang lebih banyak lagi ya yang dibahas. Betul, karena kalau apalagi di lingkungan pemasaran hilir seperti ini kami ya. Berarti yang mau kita wujudkan itu adalah operational excellence. Untuk membentuk operational excellence itu adalah hasil kontribusi dari berbagai disiplin ilmu. Betul. Saya ceritakan lagi ya, Mbak. Boleh, ini kita cerita terus pokoknya. Namanya juga podcast ini. Misalkan untuk mendesain peralatan yang baik agar sesuai dengan fluidanya, itu mata kuliahnya salah satunya namanya mekanika fluida. Itu ada di teknik mesin. Jadi kita butuh insight dari teman-teman teknik mesin. Teknik mesin, teknik kimia. Betul. Terus tadi Mbak nanya jurusan saya teknik metalurgi material kan. Nah, ada hubungannya nih. Ada hubungannya. Jadi ada salah satu mata kuliah di jurusan saya itu namanya analisa kegagalan material, sama juga ada korosi dan perlindungan bahan. Nah itu kita mencegah supaya infrastruktur kita tuh nggak mudah hancur, kita tidak mudah rusak. Kita menjaga infrastruktur kita tetap handal digunakan. Nah selanjutnya ada juga dari teknik elektro. Mungkin yang lagi gencar saat ini nih tentang program digitalisasi, otomasi di Pertamina. Otomasi itu kita butuh ilmu instrumentasinya juga, terus teknik sistem kendali itu dipelajari teman-teman elektro. Lalu juga yang nggak kalah penting, teman-teman kesehatan masyarakat sama teknik lingkungan juga ada hubungannya loh. Ada hubungannya pasti. Karena kita punya budaya perusahaan namanya HSSE kan. Health, Safety, Security, and Environment. Nah itu dipelajari di dua jurusan itu. Seingat saya ada analisa kualitas lingkungan, juga ada pengelolaan limbah. Itu yang dipelajari teman-teman dan juga diterapkan di DPPU. Jadi kita padat ilmu, nggak hanya satu dua jurusan. Dan pasti manajemen juga kan. Betul. Manajemen juga ada istilahnya kita menjaga ketahanan stok. Ilmunya itu kan supply chain management, itu dipelajari juga di teknik industri. Terus teknik manajemen logistik juga ada. Lebih seperti itu Mbak. Jadi banyak banget ilmunya. Itu hanya sebagian kecil. Itu hanya sebagian kecil ya sobat Pertamina. Jadi mungkin untuk yang sekarang lagi kuliah nih, nantinya pengen kayaknya menarik nih bekerja di Pertamina gitu, bisa nih ya, karena tadi membutuhkan dari berbagai disiplin ilmu gitu ya. Nah Mas Dimas sendiri sudah di Pertamina, di DPPU ini menjadi karyawan dari Pertamina ini rasanya gimana nih? Kalau yang saya rasakan, ini kan salah satu BUMN ya. Yang saya rasakan tentu saja bangga ya, rasa bangga gitu bisa jadi bagian negara yang berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Kita kan juga ada program untuk masyarakat juga Mbak ya. Ada syiar juga gitu untuk pertumbuhan bangsa juga Mbak. Kita kan dengan mendukung mobilitas itu berarti kan mendukung adanya keluar masuknya perdagangan di negeri ini. Dan kan, juga Mbak, pasti membantu perekonomian juga gitu. Mungkin juga, dari ini ya mengelola DPPU-nya ini gitu. Juga kan saat kita di bandara itu kan kita potensi ketemu orang itu banyak. Juga kita bisa mengenal berbagai macam orang, berbagai macam instansi di dalam satu tempat. Membuka link yang baru, wawasan yang baru gitu ya. Kenalannya jadi makin banyak Mbak. Itu yang saya syukuri sih. Walaupun tantangannya juga sebenarnya masih banyak. Tapi pasti setiap pekerjaan pasti ada tantangannya, ada senengnya, ada ininya lah ya, suka dukanya pasti ada. Dan ini
Ini kayaknya sudah banyak yang kita bahas ya Sobat Pertamina. Ini baru episode 1, tenang aja, nanti masih ada episode berikutnya nih bahasannya mungkin. Ini kan after ya, nanti bahasannya apa lagi, beda lagi gitu ya. Oke, nah ini Mas Dimas boleh diceritakan ke Sobat Pertamina, ini ada nggak fakta-fakta menarik lainnya yang bisa diceritakan seputaran after Pertamina sebelum kita closing nih? Oke, jadi kita ada beberapa hal yang mau kita kembangkan. Ya. Bukan hanya saya ya, cuman dari Pertamina ini kan mewakili ya gitu. Kita kan sama-sama tahu kita arah kebijakannya ke depannya adalah green economy. Berarti menunjang untuk energi hijau. Ya. Kemarin sempat Bu Nike dirut kami itu melakukan launching BioAftur dan sudah diuji terbang juga. Oke. Ya, waktu itu kalau nggak salah kapan itu? Bandung. Di Bandung beberapa saat lalu. Oke, baru aja nih ya berarti naik pesawat karya dalam negeri juga kan waktu itu CN235 Mbak. Oke. Nah, itu sudah diuji terbang, cuman memang kita sedang proses untuk pengembangan lebih lanjut. Oke. Lalu yang kedua kita yang sudah berjalan ada namanya program digitalisasi. Oke, digitalisasi, oke. Namanya DGO, Digital Ground Operation. Jadi dulu kalau kita ada transaksi jual beli biasanya ada kwitansi kan. Sama kita juga Mbak, ke maskapai juga ada transaksinya. Cuman yang dulunya pakai kertas, ada bondnya gitu ya. Sekarang ini mulai kita efisiensikan. Jadi kita menggunakan digital. Transaksinya, tanda tangannya juga pakai digital dan itu sudah berjalan di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng ya. Untuk Bandara Sweta baru ya. Yang belumnya, yang lainnya belum ya gitu. Sedang pengembangan ke atas itu ya. Daerah lain itu yang dikembangkan oleh teman-teman di kantor pusat di Aviation Fuel Business. Jadi memang termasuk bagian dari inovasi. Ada lagi nggak nih? Atau mungkin pengalaman menarik sebelum kita closing lagi nih. Pengalaman menarik Mas Dimas selama menjadi dan masih menjadi nih ya karyawan dari Pertamina di DPPU ini. Mungkin pernah ke dulu daerah mana gitu atau gimana? Ada pengalaman menarik apa? Dikit kebetulan aja. Saya kalau ke pelosok-pelosoknya yang nggak pernah dilupakan lah itu. Ke pelosok-pelosoknya di Pertamina juga ada cukup sering kan karena perjalanan dinas gitu ya. Cuman yang saya mau share ke teman-teman semua adalah sebenarnya apa sih skill khusus yang dimiliki oleh pekerja Pertamina ya, khususnya yang kerja di bandara gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang skill khusus sih kita standar-standar aja, dengan pekerja yang lain sama aja. Cuman bedanya ini kami adalah ini kita ingat lagi nih ya ke core values-nya BUMN akhlak. Boleh. Nah, kita tuh masih turunan dari akhlak kok implementasinya. Misalkan yang pertama adalah adaptif. Nah, Pertamina itu kan yang di lingkungan bandara tadi kan DPPU saya bilang kadang ada pelanggan yang dari mancanegara, ada yang dari domestik, itu kan berganti setiap hari. Lalu juga perusahaannya berbagai macam, jadi kita dituntut untuk lebih agile, untuk lebih lincah. Gitu. Kadang kita harus ngomong pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Berarti Inggrisnya fluently nih? Nggak terlalu. Nggak terlalu tapi bisa gitu ya. Oke. Terus juga turunan sifat lainnya dari akhlak adalah kompeten. Tadi kan saya sudah bilang ke Mbak ya, kalau kita itu banyak belajar dari standar spesifikasi. Jadi kita tuh kalau udah masuk kerja di Pertamina, terutama yang di lingkungan aviasi ini, kita harus sering-sering belajar. Jadi kadang misalkan pagi kerja, kadang kalau kita menemukan permasalahan, kita tuh buka standar, kita buka spesifikasi, karena jawabannya biasanya sudah ada di situ. Karena ada pedomannya ya, betul, ada dan itu pedomannya ya. Mengatur seluruh dunia Mbak. Dan memang tadi seperti disampaikan bahwa ada inovasi juga dan perubahan mungkin sesuaikan dengan standar internasionalnya begitu ya. Kita selalu mengikuti. Jadi harus update juga. Jadi selain mungkin dari di lingkup pekerjaan, tapi juga kita harus ini ya browsing sendiri, menambah wawasan sendiri. Dan satu lagi yang masih terkaitan dengan kompeten adalah industri penerbangan dan migas ini adalah duo maut nih. Ini sama-sama industri yang highly regulated, ya kan? Migas kan bahayanya tinggi, penerbangan juga resiko keselamatannya tinggi. Jadi kita adalah industri yang sangat highly regulated. Semua operator, semua pekerja yang terjun ke dalam industri kami itu semuanya memiliki lisensi dan sertifikasi yang berlaku, yang diatur oleh Kementerian Perhubungan, juga Kementerian SDM, dan juga tadi badan-badan di internasional yang mengatur ini Mbak. Itu kita lengkapi semua dengan kualifikasi itu. Jadi memang dijaga benar ya untuk kualifikasinya, kemudian standarnya dari safety-nya untuk pekerja dan juga lingkungan pekerjaannya gitu ya. Betul. Jadi ada satu lagi juga terkait kolaborasi Mbak. Nilai lainnya yang dari akhlak ya, yang menjadi salah satu ciri khas kami itu. Karena di bandara itu kan letaknya
satu tempat tapi banyak perusahaan, kita harus berkolaborasi, Mbak. Betul. Nggak bisa kita kompetisi terus-terusan. Nggak bisa sikut-sikutan. Harus kerjasama, teamwork gitu ya, untuk mewujudkan ini. Kan harus saling rukun gitu. Tetangga jangan ini ya, berantem terus gitu ya. Jadi kayak misalkan ada maskapai, itu kadang kita berkolaborasi, misalkan mau menciptakan program apa, sama pihak bandara juga, operatornya kayak Angkasa Pura, terus Kementerian Perhubungan juga selaku regulator, lebih seperti itu. Oke, jadi memang ini adalah, kalau saya rangkum nih dari pembicaraan tadi tuh, kayaknya menjadi karyawan Pertamina tuh asik ya. Kelihatannya asik. Asik, iya asik. Tapi yang namanya pekerjaan pasti ada tantangannya, ada suka dukanya. Ya kayak tadi saya kan sebelum datang ke sini saya masih pakai seragam. Iya masih ini ya, beneran ini loh. Jadi mohon maaf kalau ini mengganggu jam kerjanya ya. Betul. Tapi nggak apa-apa, kita kan memberikan edukasi untuk para sobat Pertamina. Jadi biar lebih mengetahui ini kan, kalau masa sekarang kan podcast tuh asik ya. Jadi ngobrol sambil belajar begitu. Gak yang harus selalu dengan textbook, tapi kita bisa belajar dari sini. Mungkin pun dengan orang-orang ataupun sobat Pertamina yang tidak berkecimpung di Pertamina atau di BUMN, tahu juga nih, oh Aftur tuh seperti ini, oh karyawan Pertamina tuh seperti ini gitu. Mudah-mudahan menambah pengetahuan rekan-rekan pendengar semua dan kita bisa dapat feedback yang lebih bagus lagi. Betul. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin yang mau ditanyakan atau ada saran juga dan segala macam, mungkin yang pertanyaan yang kayak tadi kan saya juga nanya banyak nih sama Mas Dimas ya, boleh nanti ditanya di kolom komentar, nanti next episode bisa kita bahas gitu kan. Oke, Mas Dimas terima kasih banyak. Dan nanti silahkan bertugas lagi nih di bawah ya. Oh iya, nanti saya bawa kok, tenang aja, nggak saya tinggal. Jangan tinggal di sini. Nanti kalau saya pakai ini. Oh iya, jangan. Ini lumayan kalau dipakai kan aman ya, safety-nya mungkin di jalan. Kalau ketimpuk atau kejatuhan apa kan aman ya pakai ini gitu ya. Tapi ini untuk kerja sih ya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Dimas Lukman. Kalau Mbak pakai ini saya suruh kerja malah. Oh, malah saya jadi ke bandara ya, jadi khusus dari PU gitu ya. Oke. Baik, dan itu tadi untuk pembicaraan kita di podcast episode perdana alias pertama di channel YouTube-nya Pertamina Patraniaga RJBT. Ini barengan sama Sobat Pertamina, dan jangan lupa ini adalah No Baper Podcast, nongkrong bareng Pertamina. Oke. Dan nggak boleh baper juga. Nggak boleh baper ya. Tadi kalau saya ada bercanda jangan baper ya. Teman-teman pendengar juga Iya, pokoknya nggak ada yang baper. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama tentang edukasi gitulah ya, fun pokoknya. Oke. Dan pokoknya terima kasih untuk Sobat Pertamina yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya hanya di channel YouTube Pertamina Patraniaga RJBT No Baper Podcast, nongkrong bareng Pertamina. Sampai jumpa.